pada tahun 2020 adalah tahun yang mengubah segalanya saat dunia dipaksa untuk berhenti karena pandemi COVID-19. Satu nama muncul menjadi pahlawan di layar smartphone kita, yaitu Instacart. Instacart adalah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat yang menyediakan platform belanja bahan makanan online dan pengiriman barang yang beroperasi di Amerika Serikat dan juga Kanada. Didirikan pada tahun 2012, perusahaan ini mendadak menjadi raksasa yang tak terhentikan. Bayangkan, angka penjualan melonjak sekitar 330% dalam kurun waktu 1 tahun. Volume transaksi naik menjadi 4 kali lipat. Di tahun itu, Instacart menguasai hampir 40% pangsa pasar pengiriman kebutuhan pokok secara online. Investor berebut menyuntikkan dana ratusan juta dolar pada saat itu. Tetapi saat dunia mulai kembali normal, semuanya menjadi kacau balau. Memasuki tahun 2022, euforia itu menguap. Instacart harus menelan pil pahit ketika valuasinya dipangkas sekitar 38%. Mengapa? Karena pertumbuhan mereka melambat secara drastis menjadi hanya 15% setahun setelah ledakan pandemi. Masalahnya tidak hanya soal angka, tapi soal kepemimpinan. Instacart kehilangan CEO-nya, yaitu Caroline Everson, hanya dalam waktu 4 bulan setelah ia menjabat. Seperti halnya sebuah kapal besar di tengah badai, tapi nahkodanya terus berganti. Di saat yang sama, pasar mulai sadar bahwa model bisnis pengiriman adalah medan perang dengan margin keuntungan yang sangat-sangat tipis. Hambatan ini masuk ke bisnis memang sangat tinggi karena butuh infrastruktur besar, tapi godaan pasarnya lebih besar lagi. Akibatnya, modal Ventura sebesar $25 mengalir ke tangan kompetitor baru di tahun 2021 saja. Instacart tidak lagi sendirian di posisi teratasnya. Siapa saja yang memperhatikan kondisi Instacart pada saat itu? Yaitu ada DoorDash dengan DashMart-nya yang menjanjikan pengiriman hanya dalam 10 hingga 15 menit. Lalu ada GoPuff yang memiliki pusat pemenuhan sendiri. Instacart mencoba mencari jalan keluar lewat aliansi. Mereka sempat mendekati DoorDash dan Uber untuk melakukan merger, tetapi semuanya gagal. Ini adalah sinyal bahwa kompetitor merasa mereka bisa menang tanpa harus bersatu dengan Instacart. Namun, ancaman terbesar justru datang dari mitra mereka sendiri, yaitu Walmart. Selama ini Walmart adalah ladang bagi Instacart. Tapi sekarang sang raksasa retail ini mulai membangun sistem pengirimannya sendiri. Walmart bereksperimen dengan menggunakan karyawannya sendiri untuk mengirim barang-barang mereka, bahkan hingga masuk ke dalam rumah para pelanggan. Mereka juga mulai melirik kendaraan otonom dan pengiriman lewat udara menggunakan drone melalui kemitraan dengan Wing. Menyadari posisi mereka yang sedang terjepit, Instacart melakukan langkah yang berani, yaitu mereka melakukan pivot atau pergeseran strategi. Mereka tidak lagi hanya ingin dikenal sebagai tukang antar saja, tetapi mereka meluncurkan Instacart Platform yang dimana fokusnya berubah. Mereka mulai menjual infrastruktur teknologi seperti toko retail. Mereka membeli perusahaan pembuat smart shopping carts, keranjang belanja pintar yang bisa memindai barang otomatis tanpa perlu antri di kasir. Mereka juga mengakui sisi software catering dan layanan iklan digital. Dan strateginya jelas, jika mereka tidak bisa mengalahkan Walmart di jalan raya, mereka akan menjadi otak di dalam toko fisik mereka. Mereka bertransformasi dari perusahaan logistik menjadi perusahaan
teknologi B2B atau business to business. Masuk ke pertanyaan pertama yang sering muncul. Seberapa sulit masuk ke bisnis home delivery? Kalau kita cuman ingin buka jasa kurir lokal, tentunya mudah, sangat mudah pastinya. Tapi untuk menjadi raksasa seperti Instacart, itu cerita lain. Jawabannya sangat sulit. Membutuhkan modal besar untuk mencapai skala ekonomi dan efek jaringan. Pemain baru harus menghadapi biaya akuisisi pelanggan yang sangat tinggi. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa investor masih gila untuk berinvestasi? Adanya pergeseran ke arah konvensional ekonomi dan dominasi pasar winners take all. Investor mengejar data perilaku belanja konsumen yang bernilai tinggi untuk periklanan digital. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, teknologi baru apa yang akan mungkin tersedia di masa depan? Jawabannya adalah otomatisasi penuh melalui drone, Autonomous Delivery Vehicle atau ADV, dan AI Driven Predictive Logistics untuk meminimalkan keterlibatan manusia dan biaya operasional. Untuk soal selanjutnya, bagaimana perusahaan pengiriman dapat mendiferensiasi diri mereka? Jawabannya yaitu beralih dari sekedar logistik ke B2B software as a service atau SaaS. Instacart menyediakan infrastruktur digital seperti keranjang pintar bagi toko fisik agar mereka tetap relevan. Lalu pertanyaan terakhir melalui diskusi studi kasus kali ini, apakah Anda akan berinvestasi di Instacart saat ini? Kalau menurut saya 50-50, karena beresiko tinggi namun memiliki potensi besar pada segmen teknologi perusahaan. Keputusan tergantung pada apakah Instacart bisa memenangkan perang retail media network melawan Amazon atau Walmart.